Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasak dan mansuk. Yang pertama, pengertian nasak dan mansuk. Nasak adalah kata dalam bahasa Arab yang biasanya diterjemahkan sebagai pembatalan. Nasak artinya menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Sedangkan mansuk adalah suatu hukum syara yang menempati posisi lebih awal sebelum diubah atau diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Selanjutnya, kontroversi tentang nasak mansuk. Menurut jumhur ulama, nasak adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan benar-benar terjadi pada hukum syara. Banyak sekali perdebatan mengenai nas dalam Al-Quran, mulai dari ada dan tidak adanya nasak dalam Al-Quran sampai dengan pembagian nasak. Secara garis besar, ada dua kelompok yang berselisih mengenai nasak. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mendukung, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak nasak. Namun pada kelompok yang mendukung juga terdapat banyak perdebatan mengenai pembagian nasak tersebut. Pada dasarnya, perbedaan pendapat baik yang pro maupun kontra tentang nasak itu berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam nasak dalam Al-Quran. Yang pertama, nas tilawah dan hukum. Yang kedua, nas hukum dan tetapi tilawahnya tetap. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 12 dinasak oleh ayat 13. Dan yang ketiga, nas tilawah tapi hukumnya tetap. Selanjutnya, nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan hadis ahad dan nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasak Al-Quran dengan hadis ahad, di sini ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad karena kedudukannya tidak seimbang. Sedangkan nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir, ulama berpendapat membolehkan karena keduanya adalah wahyu. Yang kedua yaitu nasak As-Sunnah dengan Al-Quran. Menurut jumhur ulama membolehkan nasak As-Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu nasak As-Sunnah dengan As-Sunnah. Di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, nasak mutawatir dengan mutawatir, dan nasak ahad dengan nasak ahad, nasak mutawatir dengan ahad, dan yang terakhir nasak ahad dengan mutawatir. Selanjutnya, urgensi dan hikmah nasak mansuk. Kajian tentang nasak mansuk sangat penting sekali bagi kajian Islam, terutama pada bidang fikih karena menyangkut ketetapan hukum-hukum Islam. Lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ayat-ayat yang terdapat pertentangan satu sama lain. Yang terakhir yaitu hikmah nasak mansuk. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terikat oleh
ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak karena memang pada dasarnya hukum-hukum nasak mansuk tersebut semuanya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia. Hikmah yang ketiga, mengetahui perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Berikut tersebut adalah beberapa hikmah dari naskah dan mansuk. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.